Heyo, balik lagi sama Niko. Kita lanjutin pembahasan KSNK Kebumian tahun 2020 yang bagian astronomi. Kita ke nomor 32. Sebuah kawasan langit dipotret dengan bantuan teropong pemantul atau reflektor berdiameter 75 cm. Waktu yang dibutuhkan agar bayangan dapat terbentuk adalah 1 jam. Jika kawasan itu ingin dipotret dengan teropong pemantul berdiameter 150 cm, waktu yang dibutuhkan adalah berapa? Oke, so pembentukan bayangan ini kan sebetulnya adalah ngumpulin cahaya ya. So sebagai ilustrasi, misal ini adalah tabung gitu. So yang dilakukan oleh teleskop adalah ngumpulin cahaya yang masuk dari objek yang mau dipotret, gitu ya. Teleskop dengan ukuran tertentu ya. Nah, misal nih batas idealnya adalah segini nih, cahaya yang kekumpul nih. Anggaplah kayak misalnya analoginya kayak air misalnya. Kalau airnya terlalu dikit berarti gambarnya masih redup atau gelap, nggak gitu kelihatan. Kalau pas di garis ini misalnya gambarnya pas tuh, kelihatan bagus. Kalau lebih berarti overexposure atau terlalu terang. Nah, benda-benda langit kan cenderung redup tuh. Makanya untuk mendapatkan gambar biasanya memerlukan waktu yang cukup lama, bisa berjam-jam gitu ya. Sebagai analoginya gini. Nah, faktor yang mempengaruhi jumlah cahaya yang masuk itu ada 2. Pertama adalah luas penampangnya ini. Makin gede luas penampangnya tentu makin cepat proses itu bisa dilakukan. Cahaya yang masuk tentu bisa makin banyak, gitu ya. Yang kedua adalah waktunya. Kalau makin lama, ya tentu cahaya yang masuk juga jadi makin banyak, gitu ya. So, berarti kasus kita ini kan ada 2 kasus nih. Pertama ada teropong pertama yang 75 cm, terus ada teropong kedua yang 150 cm. Nah, jumlah cahaya yang ditargetin di kedua teropong ini sama, gitu ya. So, jumlah cahayanya dalam kedua teropong ini, dalam kedua kasus ini, itu sama, agar bisa menghasilkan image yang bagus, yang sama, gitu ya. Nah, tadi faktornya kan ada 2, berarti karena jumlahnya sama, berarti kita bisa bikin kondisi bahwa luas dari teropong 1 dikalikan dengan waktu di teropong 1 itu akan sama dengan luas dari teropong 2 dikali dengan waktu yang diperlukan di teropong 2 untuk menghasilkan foto itu. Karena objeknya sama berarti jumlah cahayanya sama gitu ya. Nah, udah tinggal kita bandingin aja. So, berarti dalam kasus ini kita cari waktu yang kedua, waktu di teleskop yang kedua. So, berarti A1, T1 per A2-nya pindah ke bawah sini. Nah, karena teropong atau teleskop itu luasan bentuknya adalah lingkaran, maka kita ganti A-nya pakai luas lingkaran. Karena diketahui diameter, berarti kita pakai luas lingkaran yang ada diameternya. 1/4 pi D kuadrat, gitu ya. Per, ini juga 1/4 pi D2 kuadrat, sama dengan waktu di teleskop 2. Udah kita sederhanakan, D1-nya adalah 75 kuadrat, 75 kali 75 gitu ya. Kali waktu yang pertama adalah 1 jam, per diameter teleskop 2 adalah 150, berarti kuadrat 150 kali 150 sama dengan T2. Ini disederhanain aja. 2, maka T2-nya adalah 1 dibagi 4 ya, berarti adalah 1/4 jam. 1/4 jam atau 15 menit. Nah, so the answer is C. Gitu ya. So, sekali lagi pembentukan bayangan itu sebetulnya adalah ngumpulin cahaya. Biar pas berarti jumlah cahayanya harus pas. Dalam kasus ini jumlah cahayanya yang dikumpulkan sama di kondisi 1 dengan teropong 1 ataupun kondisi 2 dengan pengamatan teropong 2. Gitu. Sebetulnya ini logika sederhana sih ya. Cuma
perlu diperhatikan bahwa yang berpengaruh adalah luasnya, jadi diameter kuadrat, bukan diameternya langsung. Dan pilihannya juga udah sangat mendukung sih. Jadi kalau ini kan diameternya 2 kali lipatnya. So kalau mau mengecoh sebetulnya pilihan yang bagus adalah yang ada 30 menitnya gitu. Jadi kalau ini 2 kali lipat, oh berarti waktunya adalah setengahnya. Ya, padahal bukan setengah tapi seperempat gitu ya. Gitu. Oke. Terus bagi yang mau dukung Udaniko, biasa bisa ke traktir.id/udaniko. Itu aja dulu untuk nomor 32 ini, semoga bermanfaat. See you on the next number.